Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana di sini kami akan membahas tentang fenomena-fenomena ekonomi mikro. Dan di sini kami akan membahas secara spesifik, yaitu kelangkaan minyak goreng. Dan presentasi pertama yang akan dipresentasikan oleh teman kami yang bernama Rizka Munajah. Kepada teman kami dipersilakan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari 9 bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Harga minyak goreng beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kenaikan harga menyebabkan kelangkaan akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri, terutama pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Pengertian, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Sehingga dari definisi ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yaitu untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah konsumen dan produsen. Dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen ini adalah individu-individu pada rumah tangga, masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Beberapa tujuan ekonomi mikro antara lain, yang pertama, melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk barang dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Yang kedua, melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. Oke, selanjutnya kalau kelangkaan minyak goreng. Kemudian saya akan membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Satu faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yaitu di pasaran masih terus terjadi faktor kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan. Sebagai salah satu komoditas penting di Indonesia, minyak goreng memiliki tingkat kontribusi yang cukup signifikan. Menurut Indeks Harga Konsumen atau IHK Indonesia, hal ini karena minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya dari segala lapisan. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini diterangi karena adanya kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Beberapa faktor penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut dipaparkan oleh Rosanto, diantaranya yaitu 1. Naiknya harga minyak nabati. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang pertama karena adanya kenaikan harga dalam minyak nabati. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasaran dunia sedang mengalami kenaikan $1.100 US menjadi $1.340 US. Kemudian pemerintah merencanakan program B30. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30.
Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel, kemudian proses distribusi dan logistik. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang keempat karena proses distribusi dan logistik. Diterangkan bahwa produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja, padahal proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai penjuru Indonesia. Hal ini yang lantas menyebabkan kenaikan harga distribusi. Kemudian dampak dan kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya hambatan dalam pendistribusian serta ulah para spekulan. Banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan ini. Tidak sedikit pihak yang dirugikan atas kelangkaan minyak goreng saat ini. Pengaruh kelangkaan minyak kali ini sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya terjadi panic buying. Kini harga minyak goreng kembali naik sedangkan persediaan minyak sangat terbatas. Oleh karena itu timbullah panic buying. Panic buying disebabkan karena banyak masyarakat yang takut kehabisan minyak goreng. Sebagian orang secara tidak sabar melakukan hal tersebut karena khawatir tidak dapat memasak seperti biasanya. Orang yang terkena panic buying akan membeli minyak dalam jumlah yang sedikit. Biasanya para ibu-ibu tuh membeli banyak sekali minyak untuk persediaan bulan depan. Namun pada hakikatnya hal tersebut tidak boleh terjadi. Kemudian yang selanjutnya terjadi hambatan UMKM. Kami serahkan untuk dibaca kepada Eka. Baik, terjadinya hambatan UMKM. Kenaikan harga minyak berimbas juga terhadap barang dan bahan lainnya. Para pedagang tentunya hilang arah, pembelian minyak juga dibatasi. Pilihannya hanya ada dua, menaikkan harga atau menurunkan kuantitas. Sebagai pedagang gorengan, sudah mulai menerapkan hal tersebut. Begitu pula yang dialami oleh pedagang kerupuk. Biasanya pabrik kerupuk menggoreng menggunakan minyak lebih dari 2 jerigen setiap harinya. Setelah minyak goreng dibatasi, pabrik kerupuk hanya dapat menggoreng kerupuk 2-3 kali dalam seminggu, dengan hanya menggunakan 2 jerigen minyak. Karena kenaikan harga minyak menyebabkan pedagang menaikkan harga, contoh kecil yang dapat kita temui, pedagang gorengan awalnya menjual gorengan sehari yaitu dengan harga 1.000. Karena kenaikan dan kelangkaan minyak goreng, terpaksa pedagang menaikkan harga gorengan menjadi 1.500. Ada juga kenaikan yang awalnya Rp5.000 dapat 5 gorengan, sekarang 5.000 hanya mendapatkan 4 gorengan saja. Dan yang selanjutnya yaitu peran pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu dengan harga Rp14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun untuk 6 bulan. Pemerintah berupaya melakukan upaya pemulihan ekonomi. Salah satu melalui program penyediaan minyak goreng curah khusus kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga minyak goreng curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun program tersebut diatur melalui Permenperin nomor 8 tahun 2022 yang memastikan agar produksi, distribusi, dan pengawasannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Menargetkan sebanyak 75 industri minyak goreng sawit yang ikut dalam program ini. Seluruhnya dapat melakukan distribusi sesuai kontrak dengan BPDPKS. Baik, terima kasih untuk presentasi kami yang sangat terbatas ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada teman-teman kelas kami 02 SMJK 008, dan jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, silakan langsung komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.